Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membagikan sembako ke warga hingga pengemudi ojek online di kawasan Stasiun Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Gibran didampingi Pas Pampres menemui langsung warga dan pengemudi ojek online di kawasan Stasiun Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Gibran sesekali berdialog sembari bersuah foto dengan pengemudi ojol dan warga. Gibran juga menghampiri warga yang tengah mengantre sembako gratis. Syukur ada pembandingan. Terima kasih karena ada pembagian sembako. Jadi saya senang sekali bisa dapat beras, bisa buat makan. Saya import dari anak saya kerja di sini, maksudnya ngojek di sini. Dalam waktu 30 menit, sembako sebanyak 1 truk habis dibagikan ke warga. Pemirsa, kerusuhan massa mereda, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk berangkat ke China tadi malam untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping. Sejumlah kepala negara disambut hangat oleh Presiden China Xi Jinping. Selain Presiden Prabowo, ada juga total 20 kepala negara yang hadir. Di antaranya adalah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Undangan para kepala negara ke China dalam rangka menyaksikan parade militer China dan peringatan ulang tahun ke-80. Para kepala negara akan disuguhi parade alat persenjataan generasi terbaru milik China. Menurut Menteri Sekretaris Negara, kunjungan Prabowo untuk menjaga hubungan baik dengan China. Rencananya Prabowo hanya sehari berada di China dan akan kembali ke Indonesia hari ini untuk memantau perkembangan situasi keamanan. Kunjungan Prabowo ke China seharusnya dilakukan sejak Sabtu lalu namun ditunda akibat pecah kerusuhan massa di sejumlah wilayah di tanah air. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak akan memberlakukan kebijakan pajak baru maupun kenaikan tarif pada tahun 2026. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026, pendapatan negara dirancang naik 9,8% atau sebesar Rp3.147,7 triliun. Sumber pendapatan paling besar ini berasal dari penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 13,5%. Karena tidak ada kenaikan pajak, Sri Mulyani akan fokus pada mendorong kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Saat rapat kerja dengan DPD RI secara virtual, Sri Mulyani memastikan tidak akan melakukan kenaikan pajak pada tahun 2026. Sementara untuk pajak UMKM, Sri Mulyani memastikan yang beromset di bawah Rp500 juta tidak akan dikenakan PPh. Namun bagi UMKM di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar akan dikenakan pajak 0,5%. Mendagri Tito Karnavian melarang kepala daerah mengadakan pesta. Tito khawatir pesta kepala daerah viral di media sosial sehingga memicu kemarahan warga. Menurut Tito, kepala daerah dan pejabat perlu memiliki gaya hidup sederhana agar tidak ada tuduhan negatif ke pemerintah. Yang menegaskan saat ini situasi dengan masyarakat cukup sensitif hingga acara seremonial atau pesta mewah bisa membuat kegaduhan baru. Tito mengatakan kalau pesta ada musik dipotong, dibuat di TikTok bisa menjadi amunisi baru pihak yang ingin menyerang pemerintah. Tito meminta semua acara dibuat sederhana, cukup tumpengan dan santunan kepada masyarakat miskin. Ya, pemirsa, kerusuhan masif di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir harus dibayar mahal oleh rakyat. Hitungan Kementerian Pekerjaan Umum, kerugian atas kerusakan fasilitas publik mencapai sedikitnya Rp900 miliar, terbesar di Jawa Timur dan Makassar. Kerusuhan di berbagai wilayah dalam sepekan terakhir menyisakan kerusakan masif. Di Jakarta, gerbang tol,
belasan halte, lampu merah dan JPO dirusak dan dibakar, padahal fasilitas itu sangat penting menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Sementara di sejumlah daerah, gedung pemerintah, DPRD hingga bangunan cagar budaya dibakar massa tak bertanggung jawab. Negara dan rakyat pun kini harus membayar mahal untuk biaya perbaikan. Hitungan Kementerian Pekerjaan Umum, total kerugian akibat kerusakan infrastruktur mencapai sekitar 900 miliar rupiah. Ya, sudah dihitung belum Pak untuk mereka? Biayanya total seluruh Indonesia kemarin kita hitung hampir sekitar 900 miliar. Hampir ya, hampir total. 800 sekian lah, hampir 900 miliar. Total ya, seluruh Indonesia Raya. Mulai dari ringan, berat dan sedang. Mulai dari terbakar suam-suam, saya benar-benar terbakar habis seperti di Makassar dan beberapa tempat lain. Total hampir 900 miliaran. Dalam catatan Kementerian PU, kerugian terbesar terjadi di Jawa Timur dan Makassar. Di antaranya di Kediri mencapai 500 miliar, Makassar 253 miliar, Surabaya 124 miliar, Jakarta 55 miliar. Dan masih banyak kerugian lain di berbagai daerah. Jadi aktivitas orang-orang udah aman lah, maksudnya nggak kayak kemarin ya. Jadi semoga sih kondisinya kayak gini terus ya, biar aktivitas orang-orang kayak yang kerja nggak keganggu ya. Soalnya kemarin tuh banyak banget kerusuhan-kerusuhan yang nggak jelas, kayak transportasi umum gitu dibakar oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ya. Semoga kedepannya sih demonya tetap aman, kondusif. Menteri PU menyatakan sebagian biaya perbaikan ditanggung pemerintah daerah, sebagian lainnya dibantu pemerintah pusat. Perbaikan fasilitas vital transportasi dikebut untuk memastikan layanan publik tak terganggu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain kerugian infrastruktur, kerusuhan massa di berbagai daerah juga merugikan UMKM hingga miliaran rupiah. Pertokoan, mal, restoran, hingga hotel sepi pengunjung, bahkan memilih untuk tutup. Kerugian juga dialami ribuan pedagang di TikTok karena tidak bisa berjualan secara live. Pusat perbelanjaan atau mal di Surabaya sepi pengunjung dalam sepekan terakhir. Masyarakat enggan nge-mall atau belanja karena was-was kerusuhan massa beberapa hari terakhir mengancam keselamatan mereka. Akibatnya, omset penjualan di mall turun drastis hingga 60%, terutama di mall yang berada dekat dengan lokasi demo. Kepercayaan dari masyarakat itu mungkin masih menunggu ya, apakah ini benar ataukah ini tidak benar. Tak hanya pedagang di mal, kerugian juga dirasakan ribuan UKM pedagang online di aplikasi TikTok. Fitur TikTok Live yang tidak bisa diakses imbas ricuh demo menyulitkan pedagang untuk berjualan. Seperti yang dialami Ma'ruf bin Hussein, pemilik toko mahar pernikahan di Boyolali, Jawa Tengah. Baginya, live TikTok menjadi saluran utama untuk memasarkan produk mahar dan berinteraksi dengan pembeli. Tapi gara-gara fitur live TikTok dinonaktifkan, omset merosot hingga 60%. Kalau seandainya demo tidak boleh kan harusnya yang tidak boleh aja yang tidak ditayangkan. Kenapa yang kami yang jualan itu malah ikut terdampak juga. Nasib serupa dialami pedagang pakaian bekas Octavia Reni. Selama ini fitur live TikTok menjadi nyawa bisnisnya. Akibatnya saat live TikTok tidak bisa diakses, penjualan merosot hingga 90%. Dari biasanya bisa menjual 100 potong pakaian, kini hanya bisa 3 potong saja. Yang merasa nggak adil gitu. Kalau yang jualan atau yang UMKM itu nge-live itu juga silahkan. Tapi kalau dipergunakan untuk live yang lain-lain ya monggo buat ditutup juga nggak apa-apa gitu. Kemarin sore, fitur live TikTok sudah bisa diakses. Para pedagang berharap tidak ada lagi kerusuhan massa yang berdampak pada pembatasan fitur di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.